Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman khususnya penyuluh perikanan dimanapun Anda berada, di sini kami akan membagikan tutorial terkait dengan cara atau proses penandatanganan elektronik melalui portal KKP. Jadi yang perlu pertama dilakukan adalah yaitu kita menyiapkan dokumen yang akan ditandatangani dalam bentuk PDF. Nah, setelah dokumen yang ditandatangani itu dalam bentuk PDF itu ada, maka kita silakan untuk membuka browser kita, kemudian masuk ke portal KKP. Tampilan untuk portal KKP-nya, silakan masukkan username, bisa berupa NIP atau email KKP, kemudian kata sandi, dan masukkan juga kode acak untuk masuk ke aplikasi portal KKP. Masuk, tunggu sebentar. Nah, di sini kita udah masuk ke halaman utama dari portal KKP. Di sini kita login menggunakan akun kita masing-masing. Di sini akan terlihat nama kita dan jabatan kita. Kemudian kita masuk ke aplikasi, pilih yang digital sign, kemudian pilih dokumen lainnya. Nah, di sini udah ada menu untuk mulai menambahkan dokumen. Kita bisa klik di sini, plus tambahkan dokumen. Kemudian kita tulis judul dokumennya, misalnya kita akan meminta tanda tangan rencana kerja. Rencana kerja dalam hal ini kita akan ditandatangani oleh kita sendiri sebagai pembuat dan kemudian diketahui oleh koordinator penyuluh perikanan. Misalnya untuk nomor dokumen kita strip aja, kosongnya aja. Kemudian penandatangan. Nah, ini perlu diperhatikan di sini. Itu pilihan kita adalah pegawai. Pegawai, kemudian kita cari nama kita sebagai penanda tangan pertama, artinya kita yang membuat dan kita yang menandatangani, maka penanda tangan pertama adalah nama kita. Misalnya nama kita adalah Maruf. Kemudian setelah ditulis, kemudian kita tekan enter di keyboard kita, tekan enter, kemudian akan keluar nama kita, kemudian klik 2 kali untuk menambahkan. Nah, setelah kita di sini kita lihat, di sini udah ada penambahan. Kemudian yang kedua, karena kita membuat rencana kerja di mana di situ nanti akan diketahui oleh koordinator penyuluh, maka kita cari koordinator penyuluh kita masing-masing. Misalnya kalau di Purbalingga koordinator kita Toto Budiarto, maka kita tulis saja Toto Budiarto. Kemudian tekan enter. Nah, di sini udah betul Toto Budiarto, kita klik 2 kali. Udah masuk dua-duanya, kemudian kita simpan. Di sini akan terlihat penandatangan yang akan menandatangani dokumen rencana kerja kita. Ini adalah kita dan koordinator penyuluh kita.
Kemudian untuk jenis dokumen kita pilih dokumen lainnya. Nah, untuk lampiran kita lampirkan dokumen rencana kerja yang sudah dalam bentuk PDF. Klik di sini, kemudian pilih file yang akan ditandatangani. Nah, kemudian kita lihat di sini biasanya defaultnya adalah automatic zoom. Karena ini bentuknya adalah seperti ini, maka kita nanti dalam pembubuhan visualisasi tanda tangan akan kita zoom biar lebih pas visualisasinya. Nah, untuk membubuhkan kita klik di sini, tambah tanda tangan di pojok kanan atas, tambah tanda tangan, terus tambah tanda tangan ya. Nah, akan muncul visualisasi logo KKP dan disertai dengan tulisan ditandatangani secara elektronik. Nah, ini kan kalau di sini masih kelihatan terlalu besar, maka kita zoom dulu. Kita zoom agar nanti kira-kira visualisasi tanda tangannya bisa terlihat bagus dan pas di lembar. Tambah sedikit lagi mungkin karena 130 gitu ya, pas ya. Nah, 130 misalnya kita bubuhkan di sini. Kemudian ini adalah kita, kemudian tambah satu lagi. Misalnya kalau penanda tangan itu ada 2 orang, maka yang satu adalah kita sebagai pembuat, kemudian yang satu sebagai pengesah atau sebagai pengetahui, misalnya mengetahui untuk koordinator penyuluh misalnya. Tambah lagi di sini koordinator penyuluh misalnya. Nah, misalnya di sini koordinator penyuluh biasanya di sebelah di sini. Nah, ini nanti silahkan disesuaikan saja, tambahkan. Selesai. Ini karena punya saya kebetulan ini saya selaku penyuluh dan juga koordinator penyuluh, maka ini sebetulnya cukup satu saja. Ini bagi teman-teman yang misalnya bukan koordinator penyuluh, maka ini nanti posisinya seperti ini. Kalau dianggap pas, sesuai, kemudian kita upload dokumen. Klik upload dokumen. Nah, lampiran berhasil ditambahkan. Setelah berhasil ditambahkan, maka kita naik ke atas, scroll ke atas, terus pojok kanan atas, klik kirim. Data dokumen berhasil dikirim. Nah, ini di sini akan tampil list saya. Ini adalah artinya bahwa ini adalah dokumen yang kita bikin dan yang akan kita tanda tangani. Nah, kemudian cara untuk menandatangani adalah di sini kita lihat adalah di filter need sign. Nah, need sign terlihat di sini operator, kemudian kita klik bagian operatornya. Nah, di sini dokumen dibuat tanggal 26 Maret misalnya. Karena hari ini tanggal 26 Maret ya. Kemudian penandatangan 1 saya, dan kemudian 2 misalnya sebagai koordinator Toto Budiarto. Kemudian setelah itu kita klik proses tanda tangan. Proses tanda tangan. Nah, masukkan di sini pas frase dari sertifikat elektronik kita yang telah kita bikin pada saat kita mendaftarkan di BSRE. Nah, setelah kita masukkan pas frase, kita klik tanda tangan. Oke, berhasil tanda tangan. Nah, setelah itu kita tinggal menunggu orang kedua, atau dalam hal ini adalah koordinator penyuluh perikanan, membubuhkan tanda tangannya. Prosesnya sama, koordinator penyuluh perikanan nanti membuka aplikasi ini, portal KKP, kemudian nanti masuk ke aplikasi,
kemudian masuk ke digital sign dokumen lainnya. Lah nanti bagi koordinator penyuluh bisa nanti dilihat di sini di filternya adalah need sign. Need sign. Nah, di need sign ini nanti akan muncul dokumen-dokumen yang butuh ditandatangani oleh koordinator penyuluh perikanan. Prosesnya sama seperti tadi, saya kira itu tutorial singkat terkait dengan proses tanda tangan elektronik melalui portal KKP. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.